Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Sehat selalu ya. Nah, pendidikan agama Islam di kelas 3 masih bersama dengan Ustazah Zaila. Kita akan mempelajari tentang makna sholat sebagai wujud pemahaman dari surat Al-Kautsar. Kita mulai dengan basmalah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, apa makna sholat itu ya? Sholat pada hakikatnya seseorang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, sholat harus dilakukan secara ikhlas karena Allah dan sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya teman-teman. Kita juga tidak segan-segan memberi atau mengorbankan apa saja yang kita miliki untuk kepentingan agama. Nah, sekarang itu hakikat makna sholat ya teman-teman. Seperti juga dijelaskan dalam sebuah tuntunan, jadikanlah sholatmu itu ikhlas karena Allah, dan sembelihlah hewan kurbanmu itu juga ikhlas karena Allah. Sholat juga harus dengan baik dan sempurna sesuai syarat, rukun, dan sunnahnya. Sekarang memahami makna surat Al-Kautsar ya teman-teman. Dimulai surat pertama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Allah menganugerahkan pemberian kepada kita yang tak terhitung banyaknya. Kemudian kita bisa menikmati semuanya. Maka dari itu kita wajib mensyukuri nikmat Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktu ya teman-teman. Nah, ayat kedua, Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Setelah diberi nikmat yang banyak, kita diperintahkan melaksanakan sholat dengan ikhlas karena Allah ya teman-teman. Nah, selain itu kita juga diperintahkan menyembelih hewan atau mengeluarkan harta kita untuk kepentingan agama. Ayat yang ketiga, Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ketika seseorang tidak mau menjalankan sholat dan tidak mengikuti apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, orang tersebut putus dari rahmat Allah. Nah, sekarang syarat sholat ada 2 ya teman-teman. Ada syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat, Islam, berakal, balik, dan terjaga. Nah, sedangkan syarat sah yaitu mengetahui waktu sholat, suci badan, pakaian, tempat sholat, suci dari hadas kecil dan besar, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Nah, sedangkan rukun sholat ada 13 ya teman-teman. Yang pertama, niat untuk sholat. Kemudian berdiri tegap. Takbiratul ihram. Membaca surat Al-Fatihah. Rukuk dengan tumakninah. Iktidal, sujud dengan tumakninah, duduk antara 2 sujud, tasahud akhir, mengucapkan salam,
dan tertib. Nah, itu ya teman-teman. Sekarang sunnah sholat. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika rukuk, ketika berdiri atau rukuk, dan ketika berdiri dari tasahud awal. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian membaca doa iftitah, membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian membaca surah setelah Al-Fatihah. Duduk iftirasi sebelum berdiri pada rakaat kedua atau keempat. Kemudian salam kedua yaitu menengok ke arah kiri. Teman-teman, sholatlah kalian dengan tertib sesuai syarat dan sunnahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan ya teman-teman. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah materi kita sudah selesai. Dan syukran jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.